Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan saat ini masih terjadi perpisahan antara Tian dan Hana. Bahkan perut Hana sudah mulai membesar pasca terpisah dalam waktu yang lama. Itu artinya bisa jadi cerita akan dipercepat untuk pertemuan antara Tian dan Hana segera terjadi. Sekaligus menjadikan momen di mana Tian akan mulai tahu kalau Hana sudah mengandung anaknya. Sementara itu, usaha Tian untuk menemukan Hana selalu gagal karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab pada kenyataan Hana masih di bawah kendali dan ancaman mamanya sebagai orang tua yang egois. Jadi setelah sebelumnya Hana menghindari Tian pasca menyelamatkan ketika pingsan, maka akan mendapatkan masalah baru dari Ira secara diam-diam. Sebab Ira berpikir kalau bayi yang ada dalam kandungan Hana meninggal, maka sudah tidak ada alasan untuk bisa bertemu atau bersatu lagi sama Tian. Maka dari situlah akan ada rencana licik Ira secara diam-diam menggugurkan kandungan dengan segala cara yang digunakan. Termasuk mungkin akan memberikan minuman mengandung obat atau lain sebagainya dengan harapan supaya bayi Hana akan lenyap. Biarpun begitu, usaha dan rencana jahat Ira gagal. Karena dari adegan saat ini, nampaknya Hana baik-baik saja. Bahkan sempat periksa di dokter kandungan dalam keadaan tersenyum bahagia. Menandakan kalau bayi dalam kandungan Hana masih bisa bertahan dan kuat. Selain itu, perut Hana juga sudah kelihatan besar sebagai bukti kalau nantinya buah hati bersama Tian akan bisa lahiran dengan selamat dan sehat. Nah, dari situlah sebagai tanda kalau Tian dan Hana sebenarnya berjodoh dengan kekuatan buah hati di antara mereka. Namun mereka dipaksa berpisah karena keegoisan orang tua bermusuhan. Sementara itu, Tian terus memikirkan Hana yang masih dianggap sebagai istri. Sampai saat ini, Tian tidak bisa melupakan Hana walaupun sudah lama berpisah. Bahkan Tian sempat berkata ketika sendirian di belakang rumah, "Aku harap kamu mau rujuk dan kembali lagi sama aku," kata Tian sambil melihat foto Hana di HP-nya. Sebaliknya, Hana pun mengalami hal yang sama, yaitu sulit move on dari Tian sebagai orang yang paling dicintai. Namun Hana masih mencoba untuk bisa melupakan Tian dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi dan apakah dengan perpisahan dalam waktu yang lama, maka Hana dan Tian akan benar-benar berpisah di alur cerita? Tentu tidak ya, sebab selama buah hati mereka masih hidup dan bertahan sampai dilahirkan, maka ikatan batin, ikatan cinta dan hati Tian, Hana akan semakin kuat dan tidak akan bisa dipisahkan oleh waktu. Sebab mereka berdua sudah ditakdirkan berjodoh. Adegan berikutnya di saat Hana sudah berjuang dan berusaha melupakan Tian. Di saat itu pula Nathan mulai jatuh cinta kepada Hana walaupun dalam keadaan hamil. Bahkan Nathan terus membantu dan menolong kesulitan Hana hingga endingnya merasa nyaman dan bisa tenang ketika dekat. Termasuk dari adegan kali ini, Nathan nampak menolong Hana yang nyaris terjatuh di sebuah toko mainan anak. Biarpun begitu, Hana tidak pernah bisa mencintai orang lain termasuk Nathan. Bahkan tetap menganggap Nathan sebagai teman biasa. Itu artinya Nathan hanya mengalami cinta bertepuk sebelah tangan karena tidak mendapatkan balasan dari Hana. Adegan lain, Yuda mulai marah dan emosi ketika bertemu dengan Kinan. Hal itu karena permusuhan keluarga selalu gagal dan kalah ketika bersaing melawan perusahaan Alvin masalah bisnis. Hingga endingnya Kinan akan menjadi sasaran kemarahan Yuda di kisah cerita hari ini. Nah, dari adegan kekalahan Yuda masalah perusahaan adalah bentuk karma yang didapatkan pasca sebelumnya menyebabkan Ardi sebagai papanya Hana meninggal dunia. Sebaliknya, Kinan secara diam-diam sebenarnya masih mencintai Alvin, namun gengsi mengakuinya. Bahkan sampai saat ini antara Alvin dan Kinan belum bercerai secara resmi setelah lama berpisah.
Hingga pada akhirnya nanti Yuda akan mulai melakukan intimidasi dan bersikap keras hingga memaksa Kinan untuk segera menceraikan Alvin secara resmi. Lalu apakah Kinan akan menuruti keinginan papanya, sementara di hatinya masih sangat mencintai Alvin? Tentu itulah yang masih membuat penasaran. Sebab pada kenyataannya nanti antara Kinan dan Alvin kemungkinan akan rujuk ketika mereka sering bertemu, bahkan masih saling baper dan peduli satu sama lainnya. Atau dengan kata lain masih cinta namun sama-sama gengsi mengakuinya. Adegan berikutnya, Nathan nampak berpikir kalau dirinya akan pergi dan berpisah dengan Hana dalam waktu yang lama. Hal itu karena sudah ada rencana Nathan untuk tinggal di Malaysia selama 2 tahun demi bisa mengadopsi anak Misa dan Vano. Biarpun begitu, Nathan sudah sangat mencintai Hana dan berpikir untuk bisa mendapatkan hatinya suatu saat nanti. Akan tetapi Nathan tetap tidak bisa bersama Hana dalam asmara karena Tian dan Hana masih sama-sama mencintai dan tidak bisa move on. Adegan berikutnya, Tian berada di Sukabumi untuk terus mencari keberadaan Hana. Walaupun sebelumnya sempat gagal, namun Tian masih tidak mau menyerah begitu saja. Hingga endingnya nyaris saja Tian bertemu dengan Hana karena tak sengaja mereka berpapasan di suatu tempat. Antara Hana dan Tian sama-sama tidak melihat dan belum bisa bertatap muka secara langsung karena terjadi miskomunikasi. Lalu apa yang terjadi dan apakah di kisah cerita hari ini menjadi awal Tian dan Hana akan bisa bertemu? Atau masih tetap terpisah sampai anak mereka lahiran? Tentu masih membuat penasaran. Secara bersamaan pula saat ini Misa sebagai istri pura-pura Tian juga bersandiwara hamil di hadapan keluarganya, sehingga hal itu menjadi masalah serius jika sampai terungkap. Lalu apakah di kisah cerita hari ini sandiwara Misa pura-pura hamil akan diketahui oleh pihak keluarga? Tentu kita harus simak ya kisah lengkapnya hari ini yang makin membuat baper namun juga tegang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.